Yesus, Kau Tuhanku, Kau jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tak melalui Engkau. Yesus, Kau Bapa-Ku, Engkau Alfa dan Omega. Kau telah mati dan bangkit kembali, Engkau hidup selamanya. Kau firman yang menjadi manusia, Kaulah anak domba Allah. Kau hapuskan dosa dunia, Kau Yesus, Juru Selamat manusia. Yesus, Kau Tuhanku, Kau jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tak melalui Engkau. Yesus, Kau Bapa-Ku, Engkau Alfa dan Omega. Kau telah mati dan bangkit kembali, Engkau hidup selamanya. Kau firman yang menjadi manusia, Kaulah anak domba Allah. Kau hapuskan dosa dunia, Kau Yesus, Juru Selamat manusia. Kau firman yang menjadi manusia, Kaulah anak domba Allah. Kau hapuskan dosa dunia, Kau Yesus, Juru Selamat manusia. Kau Yesus, Juru Selamat manusia. Kau Yesus, Juru Selamat manusia. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar umat Elohim yang setia, yang selalu berbakti, beribadah, yang tidak pernah kendor. Iya, haleluya, puji Tuhan saudara. Saudara, saya harap saudara semua keadaannya sehat. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan sesuatu apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu. Di dalam hidup ini, Engkaulah yang telah memilih kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau telah menebus segala pelanggaran kami, dosa kami. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Itu darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota untuk mengampuni segala pelanggaran kami dan dosa kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon, tolong Bapa, kuatkan kami, bawa kami untuk setia, selalu beribadah, berbakti kepadamu, selalu mencari wajah-Mu, dan selalu bersekutu dengan Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa kami yang di dalam sorga. Kami mohon, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berikanlah hati yang baru dan roh yang baru. Bawalah kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, dan untuk menjadi anak-anak-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi Engkau. Biar kami pun mengasihi Engkau, mengasihi Yesus sebagai guru kami, sebagai juru selamat kami yang telah memilih kami. Terima kasih Bapa, Bapa Sorgawi. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mohon untuk setiap kami yang sakit Tuhan, terutama untuk Ibu Tina, untuk Matthew, untuk David Taylor, untuk Tante Meva, untuk Limei, dan untuk yang lain-lainnya yang sakit.
Tuhan tolong sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Melalui Yesus Kristus Tuhan, pada 2000 tahun yang lalu, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan oleh jubah-jubah-Mu Tuhan Yesus, setiap yang sakit Kau sembuhkan. Aku mohon Bapa, karena kami tahu mujizat masih terjadi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap terjadi, tidak pernah berubah. Tuhan, kami percaya. Biarlah Tuhan, hari ini juga mereka yang sakit disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Bapak, kami terima kesembuhan ini untuk anak-anak-Mu yang setia dan yang mengasihi Engkau. Dan Engkau berjanji Tuhan, bila kami setia, maka jerih payah kami tidak akan sia-sia. Kau akan memberikan upah, yaitu upah yang telah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Kami mohon upah kesembuhan biar terjadi. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi telinga kami. Urapi hati kami, jiwa kami. Urapi tubuh kami juga Tuhan. Biar kami bisa mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Biar kami Tuhan, Bapak bisa menerima apa yang telah Engkau Tuhan inginkan. Apa yang kami harus lakukan. Tuhan, inilah kami penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan selalu berikan hati yang baru dan roh yang baru. Kami siap Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu yang berjudul yang ada di Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 menyatakan dengan jelas, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini begitu banyak pengajar, begitu banyak orang-orang yang memberikan keselamatan, begitu banyak orang-orang yang mendengar berita-berita, itu kabar baik dari para rasul-rasul, dari pendeta-pendeta, dari para imam-imam dan para ustadz-ustadz untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Tetapi mereka hanya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan, pesan firman Tuhan. Mereka adalah manusia biasa, saudara. Tetapi Yesus sangat berbeda dengan mereka-mereka. Yesus menyatakan bahwa Dia bukan dari dunia ini, sesuai dengan ada yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, Yesus itu adalah dari firman yang datang ke dunia ini, yang dijadikan Tuhan Yesus oleh Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tidak ada seorang pun saudara yang bisa membenarkan kita, hanya Yesus, karena Dia adalah benar. Karena Dia adalah jaminan saudara untuk kita berubah, bisa menjadi orang yang benar. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saudara, statementnya. Itu saudara, pernyataannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini
bisa datang ke Bapa atau diselamatkan kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 6 ayat 38, Yesus menyatakan, sebab aku telah turun dari sorga, kata Tuhan Yesus. Aku telah turun dari sorga. Itu Bapa sendiri turun, saudara, dari sorga untuk menyelamatkan kita. Yohanes 8 ayat 23. Ketika dia berdebat dengan bangsa Israel, dengan imam-imam, kata Yesus, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan pernyataan kebenaran ini, kebenaran diri Yesus kepada semua orang, bukan hanya dengan statement perkataan saja, tetapi dengan sangat banyak mujizat dan kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi dia datang itu dengan membawa mujizat, membawa kesembuhan. Luar biasa, saudara. Bahkan oleh jubah-jubahnya, saudara. Kalau orang yang sakit memegang jubah-jubahnya saja, kena jubahnya, langsung sembuh. Itulah kebesaran Yesus, kedahsyatannya. Karena dia adalah Tuhan, saudara. Karena dia datang dari sorga. Jadi bukan seperti kita yang dilahirkan oleh keinginan manusia. Tapi dia sungguh-sungguh adalah firman Bapa yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus, yang dipenjarakan di Pulau Patmos, yaitu Yohanes namanya, yang menyatakan di 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi, saudara, di dalam diri Bapa itu ada tubuh sebagai Bapa, ada jiwa sebagai Firman, sebagai Yesus, dan ada roh, yaitu rohnya. Dan ketiganya ada di dalam tubuh Tuhan itu, melekat menjadi satu. Dan inilah kedahsyatan Tuhan Elohim yang sanggup memisahkan tubuhnya menjadi 3 pribadi yang maha kuasa. Manusia nggak bisa, saudara. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kita tidak bisa memisahkannya. Kalau kita memisahkannya, mengeluarkan jiwa kita, mati kita. Kalau kita mengeluarkan roh kita, mati. Karena kita tidak seperti Tuhan, saudara. Udah dipatenkan, tidak bisa dipisahkan. Tapi Tuhan, karena dia maha kuasa, oleh sebab itu, dia bisa melakukan segala perkara, memisahkan tubuhnya, untuk menyelamatkan kita. Firman datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan Tuhan itu dia bekerja melalui 3 pribadinya. Ketika dia menciptakan dunia ini, saudara, Bapa berfirman. Nah, Bapa berfirman. Dan firman itu langsung diresponi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menjadikan segala ciptaannya. Jadi 3 pribadi itu, dia yang bekerja sama-sama, saudara. Nah, itulah keadaan Tuhan yang sebenarnya. Tidak seperti Tuhan yang lain. Tuhan yang lain hanya patung. Tuhan yang lain udah mati. Yang dipercayai, tidak ada yang bangkit. Tapi Yesus bangkit kembali. Karena dia adalah firman. Dan di antara ketiga pribadi ini, Tuhan sanggup mengutus firman-Nya yang dijadikan manusia, yaitu manusia Tuhan Yesus. Dengan disertai mujizat dan kesembuhan-kesembuhan untuk menobatkan dan menyelamatkan manusia yang terikat oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Supaya setiap orang yang mau bertobat dan percaya percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah kehendak Bapa, saudara. Itulah yang diinginkan Bapa melalui firman-Nya, melalui Yesus. Hanya oleh firman Tuhan manusia ditegur, dinasehati, dididik, dijelaskan, dan diajarkan, maka manusia akan menjadi sadar dan bertobat dan terselamatkan. Hanya oleh firman, oleh perkataan, saudara.
Kalau salah pengajarannya, dan manusia menerima pengajaran yang salah, akan menjadi radikal, akan menjadi error, saudara. Jadi firman itu sangat berguna bagi manusia untuk merubah dan untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa dari hukuman maut, dari hukuman kekal. Itulah pekerjaan Yesus, saudara. Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi Yesus untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman tipuan si iblis. Hanya Yesus yang sanggup memusnahkan perbuatannya si iblis. Hanya Yesus, saudara. Tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya yang kita harus, saudara, kenali. Harus kita selalu dekat dengan dia. Hanya dia, saudara. Jangan menyanyiakan. Dia telah memilih kita untuk menjadi umatnya, miliknya. Untuk diselamatkan, saudara. Bukan untuk hanya dipanggil begitu saja. Tapi kita diberkati. Kita dipelihara. Kita dijagai. Kita dilindungi. Keadaan COVID ini, saudara. Kita masih dipelihara. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita sebagai anak-anaknya masih bersuka cita, masih ada damai. Kalau di orang luar di sana, saudara, banyak yang stres, banyak yang ketakutan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Kita sebagai orang-orang yang beragama tidak akan dapat menolak bahwa kitab Taurat, yaitu 10 hukum Allah, diturunkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa yang tercatat di kitab Taurat dan Injil. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mentaati dan melakukan 10 Taurat Tuhan. Hanya kebesaran kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan firman-Nya yang menjadi manusia, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Bapa, saudara. Kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Tapi banyak manusia yang tidak percaya, saudara. Mari kita sebagai umat pilihan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus Kristus dengan rela merendahkan dirinya menjadi pelayan dengan seluruh kesabarannya untuk melayani kita sebagai orang-orang berdosa. Jadi dengan demikian kita wajib menjadi teladan. Itu contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Yesus. Supaya mereka pun mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah yang kita harus lakukan, saudara. Oleh sebab itu, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan kejenuhan, kemalasan, kebosanan, yaitu untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Supaya kita ini melawan, saudara, kebosanan untuk beribadah, kebosanan untuk berdoa, kemalasan untuk mencari Tuhan, saudara. Biar kita diperlengkapi dengan senjata. Itu senjata kuasa Roh Kudus. Biar kita selalu setia, saudara. Oleh sebab itu, pergunakan perisai iman untuk melawan tipu muslihat panah api dari si iblis. Ingatlah selalu akan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah berkorban dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib sampai mati untuk menebus dan membayar dosa-dosa kita. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, dia berjanji, saudara. Dia memberikan statement bahwa dia pergi ke Bapa untuk menyediakan rumah bagi kita. Jangan lupa, saudara. Kita diberi rumah. Ketika dia mau disalibkan, ketika dia mau berkorban, saudara, dia sudah berjanji bahwa dia pergi ke Bapa
untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Itulah janjinya, memberikan rumah malah. Jadi saudara, satu persatu nanti saudara diberi rumah untuk keluarga saudara itu bersama-sama tinggal di surga. Dan kalau dia sudah menyediakan rumah bagi kita, katanya, Yesus berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita dibawa ke rumah Bapa yang telah disediakan oleh Yesus di sorga bagi kita. Oh, haleluya, saudara. Kita harus benar. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang janji seperti Tuhan Yesus. Konghucu tidak berjanji begitu. Ya, Buddha tidak berjanji begitu. Hindu tidak. Muhammad juga tidak. Hanya Yesus, Tuhan. Oh, tidak ada seorang para nabi, para imam, pendeta-pendeta atau ustadz-ustadz yang dapat menyelamatkan kita. Bahkan, perhatikan saudara, bahkan orang tua kita yang sangat kaya pun tidak bisa menjamin keselamatan anak-anaknya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun banyak duit, saudara. Nggak bisa. Karena sorga adalah milik Bapa itu. Milik Tuhan yang kudus. Tempat di sana itu sangat kudus. Sangat mulia, saudara. Tidak ada seorang pun yang berdosa bisa masuk ke sana. Kalau tidak melalui anugerah Allah. Anugerah Tuhan yang menurunkan Yesus menjadi juru selamat kita. Oh, haleluya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia yang dapat menyelamatkan kita. Dialah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, tidak ada duanya, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama supaya kita mendapatkan bagian yang telah disediakan Tuhan. Dan mari kita kejar kehidupan yang kekal yang hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Karena itu janganlah kita mengejarnya dengan tanpa tujuan. Hidup dengan santai, rileks, kipas-kipas dada sambil nonton sinetron. Sehingga lupa akan hidup ini adalah seperti uap dan seperti rumput. Yang hari ini kelihatannya segar bugar. Dan keesokan hari ketika matahari terbit sudah menjadi layu. Oleh sebab itu latihlah tubuh kita, saudara. Sampai kita menguasainya. Seluruhnya, bukan separuh, bukan setengah. Seluruhnya. Supaya kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Itulah, saudara, hari ini yang saya sampaikan. Itu, saudara, firman Tuhan yang ingin kita lakukan itu, saudara. Karena Tuhan sangat setia kepada umatnya. Dan dialah yang telah memilih kita. Bahkan dia telah melukis kita di telapak tangannya. Dan nama kita telah dicatat di dalam kerajaan sorga. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kita mabok oleh kesenangan dunia. Dan ingatlah akan istri Lot. Ketika malaikat Tuhan membawa mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena istri Lot menoleh ke kota Sodom. Dan dia menjadi tiang garam. Oleh sebab itu, mari kita selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kehilangan mahkota keselamatan dari Tuhan yang telah tersedia bagi kita. Mari, saudara. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Karena, sekali lagi, saudara, sebagai penutup, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Hanya melalui Yesus Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih, Bapa, untuk firman-Mu, Tuhan, yang telah Kau sampaikan
melalui mulutku. Biarlah Engkau yang berkarya melalui Roh-Mu yang kudus di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang merubah hidup kami, Tuhan. Dan jadikanlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terutama, Tuhan, penuhi selalu dengan Roh-Mu yang kudus setiap hari, setiap waktu. Robahlah Roh Kudus kehidupan kami. Biar keselamatan yang telah disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan, jangan sampai kami tidak mendapatkannya. Tetapi biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang telah berkorban untuk kami. Mengasihi Engkau Bapa, mengasihi Engkau Roh Kudus. Ketiga yang esa. Inilah hidup kami Tuhan. Dan aku memohon Tuhan. Biar urapan-Mu selalu menyertai kami. Peringatan-Mu melalui firman-Mu selalu mengeang di dalam telinga kami. Selalu menegur hati kami Tuhan. Supaya kami selalu ingat bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati umat-Mu Tuhan yang setia kepadamu. Kau pelihara semuanya. Engkau jagai Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terutama dengan keadaan sekarang yang sedang dilanda oleh virus corona. Dunia ini sedang terpuruk, ekonomi sedang terpuruk Tuhan. Manusia banyak yang kecewa. Manusia banyak mereka yang stres. Manusia banyak yang depresi. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus selalu Tuhan dipelihara oleh Engkau. Diberikan damai sejahtera. Biarlah hidup kami ini selalu bersuka cita bersama Engkau. Bawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Dan kami berjanji, kami akan mengasihi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau firman yang menjadi manusia, Kaulah anak domba Allah. Kau hapuskan dosa dunia, Kau Yesus selamat manusia. Kau firman yang menjadi manusia, Kaulah anak domba Allah. Kau hapuskan dosa dunia, Kau Yesus juru selamat manusia. Kau Yesus juru selamat manusia. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar saudara semua kuat di dalam Tuhan, setia sampai Maranatha. Terima kasih semuanya. Tuhan selalu menyertai kita. Amin dan amin.